Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah dan pengemis, sebuah motivasi bagi orang yang malas bekerja. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa bekerja dan mencari nafkah merupakan perbuatan sangat mulia. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya bekerja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Ansar datang meminta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada pengemis itu, "Apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?" Pengemis itu menjawab, "Tentu, aku mempunyai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dan sebuah cangkir." Mendengar jawaban pengemis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pengemis itu mengambil pakaian dan cangkirnya tersebut. Tanpa menunggu lama, pengemis itu pulang ke rumahnya dan kembali ke hadapan Nabi dengan membawa barang-barangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menawarkannya kepada para sahabat. "Adakah di antara kalian yang ingin membeli barang ini?" tanya Nabi. Seorang sahabat menyahut, "Aku beli dengan harga 1 dirham." Nabi lalu menawarkannya kembali kepada para sahabat. Lalu ada seorang sahabat yang sanggup membelinya dengan 2 dirham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memberikan kain serta cangkir itu kepada sahabat yang mengajukan penawaran tertinggi dan mengambil uang darinya. Kemudian Nabi memberikannya kepada pengemis dan berkata, "Ini uangmu, 1 dirham untuk membeli makanan untukmu dan keluargamu, sisanya untuk membeli kapak. Carilah kayu bakar kemudian juallah. Aku tidak ingin melihatmu lagi selama 15 hari, kata Nabi. Lalu pengemis itu pergi dan menjalankan perintah Nabi. 15 hari kemudian ia datang lagi dan telah memiliki 10 dirham. 5 dirham dia belanjakan untuk membeli pakaian dan selebihnya untuk makanan bagi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal ini lebih baik bagimu karena mengemis hanya akan menyebabkan noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seorang mengemis kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu. Kedua, utang yang tidak bisa dibayar. Ketiga, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha." Hadis riwayat Abu Daud. Di hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah makan seseorang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya. Kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua perjualbelian yang dianggap baik." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Demikianlah kisah Rasulullah SAW dan seorang pengemis yang penuh hikmah. Nabi memberikan pelajaran berharga kepada pengemis itu, sekaligus membebaskannya dari kefakiran. Dan semoga Allah memberi kita kemampuan dan meluaskan rezeki sehingga terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Allahumma amin. Demikianlah kisah Rasulullah dan pengemis, sebuah motivasi bagi yang malas bekerja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.